Nah, hari ini kita mau belajar tentang rangkaian listrik. Kalau kemarin sudah belajar tentang apa itu arus listrik, terus apa itu muatan, apa itu listrik dinamis. Nah, rangkaian listrik itu nanti ada dua. Dasarnya adalah seri dan paralel. Untuk rangkaian seri itu gambarnya kalau rangkaian seri seperti ini ya. Misalkan dua saja. Syarat ada arus listrik yang mengalir itu adalah pada rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup seperti ini. Ada sumber tegangannya. Ini simbol dari sumber tegangan atau GGL. Kalau yang ujungnya panjang, ini sebagai potensial tinggi atau kutub positif. Yang kecil, diingat-ingat ya, itu min. Kemarin ingat, aliran listrik itu arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah, yaitu dari yang positif, ya kan? Berarti ini ada arus yang mengalir, kita simbolkan I. Di sini ada hambatan 1 dan hambatan 2. Satuannya ohm, ini tadi V, sumber tegangan. V adalah tegangan atau voltase. Ini satuannya volt. Sedangkan I itu adalah kuat arus. Satuannya ampere. Kalau ada RFI ya kan, ini berarti ada yang namanya hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Suatu rangkaian listrik pada rangkaian tertutup. Ya, itu untuk hukum Ohmnya. Dimana hukum Ohm itu adalah tegangan itu akan selalu berbanding lurus dengan kuat arus dan hambatan. Jadi kalau semakin besar kuat arus yang mengalir, maka tegangan yang diperlukan juga semakin besar. Tegangan semakin besar, maka hambatannya juga semakin besar. Itu artinya sebanding. Ya, PI kali R, ini hukum Ohm. Ingat konsepnya ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Ya, konsep untuk rangkaian seri, ingat ya, untuk rangkaian seri itu arus yang mengalir di setiap hambatan di R1, di R2 itu sama. Jadi I, ini kan I totalnya. Nah, I total itu nanti sama dengan I yang mengalir di R1 sama juga yang mengalir di R2. Nah, ini untuk konsep seri. Jadi tolong perhatikan baik-baik konsep ini. Itu untuk kuat arusnya. Tapi kalau untuk tegangannya, ini kan V total. V totalnya itu adalah penjumlahan dari tegangan yang ada di masing-masing hambatan. Jadi kalau V totalnya adalah V di R1 ditambah dengan V di R2. Ya, ingat loh ya, ini konsep untuk seri. Terus kalau hambatan totalnya, R totalnya bagaimana? R total untuk seri itu tinggal dijumlahkan. Jadi R1 tambah R2. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, Ibu kasih contoh soal ya. Misal, ini ada R1 4 ohm, R2 6 ohm. Dihubungkan pada sumber tegangan misal sebesar 4 volt. Berapakah arus yang mengalir? Berapakah I totalnya? Terus berapakah arus yang mengalir di R1? Berapakah arus yang mengalir di R2? Berapakah tegangan di R1?
Dan berapakah tegangan di R2? Ingat konsep ya anak-anak. Yuk kita cari I-nya. I sama dengan, lihat, nyari I berarti V per R. V per R. V di sini berapa di soal? 4. Hambatan totalnya berapa untuk seri? Ingat, seri tinggal dijumlahkan. Berarti 4 ditambah 6. Ya, sama dengan 4 per 10. Atau kalau mau dibuat dalam desimal adalah 0,4 ampere. Ini untuk I totalnya. Terus kalau IR1 bagaimana? Berapa? Oke, betul. IR1 adalah sama 0,4 ampere. IR2 sama 0,4 ampere. Kenapa? Ingat konsepnya ini. Karena arus yang mengalir pada rangkaian seri di setiap hambatan nilainya sama. Berarti di sini 0,4 ampere. Ya kan? Ini totalnya tadi. Di sini juga 0,4 ampere. Kalau kita sudah tahu I-nya berapa, otomatis kita bisa tahu nyari FR1. Tulis aja F di R1 adalah I untuk R1 dikali R1-nya. I R1 berapa? 0,4. R1-nya berapa ini di soal? 4. Berarti 1,6 volt. Oke. Untuk VR2 sama I untuk R2 dikali R2-nya. I-nya sama 0,4, R2-nya oke 6. Berarti 2,4 volt. Oke, coba kita tes yuk. V totalnya berapa kalau misalkan kita ditanyakan V totalnya? V totalnya dicek yuk, dibuktikan. Tadi konsepnya V total VR1 tambah VR2. Ya, hasil penjumlahan di tegangan di masing-masing hambatan. VR1 tambah VR2. VR1 1,6 volt ditambah 2,4. Berapa? 1,6 tambah 2,4. Oke, 4 volt. Sama enggak dengan contoh yang sudah diketahui di soal? Oke ya. Jadi ingat konsepnya sekarang. Itu untuk rangkaian seri. Pahami dulu ya anak-anak.